kembali lagi sama aku di YouTube channel aku, Nazir. Eh, belakangan ini ya, beberapa hari ini ya, kita lagi heboh-hebohnya mendengar berita dari salah satu anak penyanyi ya, yaitu Pinkan Mambo, yang dia menceritakan kisah waktu dari dia umur 12 tahun ya, dia sudah dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri ya. Suami kedua dari Pinkan Mambo ini. Nah, banyak kan yang tanya sama aku, ini sebenarnya ini hanya sebuah gimmick kah atau apakah untuk sebuah popularitas karena mau bikin album atau yang lainnya ya. Nah, di sini untuk anaknya Pinkan Mambo ini, si Michelle ini ya, aku lihat memang sebenarnya dia memang kalau lihat dari wajah, dia tipe anak yang wajahnya datar ya, ceria sebenarnya, cuma memang datar ya. Dan usia 12 tahun juga, waktu itu aku lihat fotonya dia ya, aku udah lihat foto dia di usia masih kecil ya. Nah, anaknya lincah sebenarnya, selayaknya anak-anak yang pada umumnya di usia dia ya. Cuma memang ya di anak Pinkan Mambo ini, si Michelle ini memang ada trauma yang membuat dia tuh jadi lebih banyak murung. Dia ini jadi ya namanya trauma ya, mentalnya agak terganggu juga itu ada ya kalau aku lihat ya. Ya mungkin karena trauma ini ya, karena perilaku ayah tirinya ini gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang benar dia mengalami pelecehan seksual yang dia alami, dan memang itu terbukti sampai bisa masuk ke penjara ya. Dan di sini sebenarnya benar banget gitu, ada luka yang lebih hebat dari seorang Michelle ini karena dia merasa dia tidak dipercayai oleh ibunya sendiri dan dia tidak mendapatkan perlindungan dari seorang ibu ya. Jadi Michelle ini traumanya nggak hanya karena perlakuan dari bapak tirinya yang melecehkannya Michelle ini, tapi juga lebih yang paling membuat dia sakit adalah ibunya yang tidak percaya, yang masih belum bisa melindungi dia gitu. Sedangkan Michelle ini kelihatan banget sebenarnya dia sayang gitu sama ibunya. Dia ini cinta banget sama ibunya. Bahkan dia bisa lebih memilih tinggal sama ibunya dibandingkan dengan ayah kandungnya. Cuma karena dia merasa ketika kalau dia kembali lagi ke Pinkan dia tidak aman, maka dia memilih untuk tidak bersama Pinkan. Mungkin kalaupun tidak bersama tapi masih bisa lah untuk ketemu-ketemu, untuk istilah kita silaturahmi lah ya, atau ngopi-ngopi manja. Nah, di sini memang kalau saya lihat dari sikap seorang Pinkan sendiri, memang dia orangnya kan keras ya. Pinkan ini keras, Pinkan ini juga kalau udah A ya A, nggak bisa dibantahkan gitu. Nah, sedangkan si Michelle ini cuma pengen ibunya ini mengerti, paham di posisi dia itu seperti apa, tapi ibunya ini nggak kasih dia perlakuan yang seorang ibu gitu, kayak melindungi anaknya, percaya terhadap anaknya gitu. Dan memang disayangkan sekali ya, seorang ibu bersikap seperti itu tuh sayang banget gitu. Seharusnya kan seorang ibu ini menjadi pelindung untuk anak-anaknya, bisa melindungi anaknya ya, tapi memang si Michelle ini tidak mendapatkan itu semua dari Pinkan Mambo yang ibu kandungnya. Nah, itu yang aku lihat ya. Nah, ini dia pelajaran lagi ya, kalau kita menikah lagi kita juga harus melihat latar belakang si pria itu ya, apalagi kalau ada tanda-tanda yang tidak baik, apalagi perlakuan yang tidak baik. Nah, lebih baik diikat aja gitu, karena kelak yang kita butuhkan juga adalah anak ya. Nah, kembali lagi ke Michelle ini. Jadi Michelle ini memang mentalnya tuh kayak memang agak terganggu ya, banyak tekanan-tekanan juga yang dia alami gitu. Itulah yang membuat Michelle ini ya punya trauma batin, sehingga mentalnya juga terganggu loh, bukannya tidak terganggu. Nah, sekarang ini dia ini kenapa dia berani bicara, dia berani ke podcast karena sebenarnya dia juga ingin dia ini mendapatkan perlindungan gitu loh. Karena mungkin dia takut ya si ayah tirinya ini keluar dari penjara terus bersatu lagi ke ibunya gitu. Dan nggak menutup kemungkinan
kemungkinan juga loh anak kandungnya sendiri juga bisa dilecehkan. Jadi sebenarnya Pinkan harus benar-benar waspada ya untuk hal ini gitu. Nah, kembali lagi ke Michelle ini ya, menurut aku kalau dibilang kenapa dia baru speak up sekarang, mungkin karena sekarang dia punya keberanian, dan kedua ya mungkin juga namanya dia udah hidup sendiri kan, nggak mungkin dia juga nggak mau jadi beban siapa-siapa, jadi dia berani speak up, dan mungkin ini menjadi sebuah apa ya, ya taruhlah ada gitu loh kesempatan dia gitu untuk mendapatkan uang ya, entah itu dengan endorsan atau yang lainnya, atau memang ini udah saatnya untuk mengeluarkan apa gitu. Jadi dia mau juga speak up karena itu juga ada ya, walaupun nggak yang gimana gitu. Mungkin ada juga gitu yang mentoring dia atau yang ngarahin dia gitu. Nah, ada yang menyemangati dia untuk ayo kamu bicara deh sekarang, ini udah waktunya untuk bicara gitu, sambil ya tentunya ada keuntungan juga untuk itu. Nah, tapi dibalik ini semua ya, apa yang terjadi pada Michelle itu benar, dan juga inilah yang membuat si Michelle ini jadi trauma. Dan ini juga yang membuat si Michelle akhirnya trauma ya, dan jadi nggak mau lagi ke ibunya sebelum benar-benar cerai gitu. Sedangkan Pinkan Mambo ini kalau bercerai mungkin dia masih mikir anaknya yang sekarang lah, atau dia masih bucin lah, who knows. Tapi ya kalau saya pribadi ya, jangankan anak sampai cerita, mami saya dilecehkan begini gitu. Anak saya diliatin lama aja terus diliatinnya gimana, itulah seorang ibu yang sejati ya, dia berani melindungi anaknya. Siapapun tidak boleh menyentuh anaknya. Nah, harusnya itu yang dilakukan seorang ibu ya, karena dia juga akan mendapatkan pertanggungjawabannya dan akan diminta pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Nah, jadi kan ini adalah pengalaman ya. Setiap anak punya traumanya masing-masing memang, yang gak hanya dilecehkan atau apa. Makanya kita orang tua butuh dekat, bukan menjadi teman ke anak kita. Kita harus baik terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, karena mereka lah keluarga inti kita. Tapi ingat, kalau salah satu keluarga kita juga udah berbuat yang tidak baik ya, kita harus berani bersikap. Ciao ente dari rumah kita, kan kasarnya begitu. Nah, tapi kembali lagi, itulah seorang Pinkan Mambo yang suka punya pemikirannya sendiri, kelasnya sendiri ya. Ya kita tahu lah ya, seperti apa yang dikatakan seorang Bunda Maya itu udah benar banget tentang seorang Pinkan Mambo. Kenapa saya bicara begini? Kan saya pembaca karakter, saya pembaca aura, jadi saya jelas-jelas bisa melihat itu semua ada di Pinkan Mambo. Jadi intinya Michelle ini memang punya trauma ya, dan benar apa yang dia katakan bahwasanya dia dilecehkan dan dia tidak mendapatkan perlindungan dari ibunya, itu benar banget. Nah, untuk Pinkan Mambo semoga bisa berubah. Cuma Pinkan juga memang ya, untuk mental juga up and down juga, apalagi untuk perasaan dan sebagainya juga ya. Makanya kadang-kadang kalau ngomong tuh kayak gak nyambung ya, karena itu juga mungkin karena banyak tekanan-tekanan juga dalam hidup dia gitu. Yang sebenarnya dia nggak kuat, tapi dia harus kuat gitu. Jadi ya mentalnya up and down. Nah, untuk semuanya kira-kira siapa lagi nih yang mau aku bacakan karakternya untuk kalian semua, dan aku bacakan auranya ya. Tapi aura dari Michelle ini bagus ya, insya Allah Michelle bisa berkarya dengan baik, bisa mendapatkan uang yang baik untuk kehidupan Michelle sendiri. Untuk ya memang kalau dia udah gak nyaman di ibunya, mau gak mau dia harus punya fondasi yang kuat untuk diri dia sendiri. Nah, mudah-mudahan ini jadi langkah buat seorang Michelle untuk berkembang, bisa menghasilkan uang, bisa beli rumah dan sebagainya ya. Kita juga jangan terlalu berpikir yang negatif ya, kita doakan saja semuanya yang lagi ada masalah. Nah, buat semuanya jangan lupa, siapa nih kira-kira artis selanjutnya yang mau aku bacakan karakternya. Jadi kalian pengen tahu sebenarnya dia kenapa sih gitu. Nah, kembali lagi ke Michelle, sebenarnya dia inget ya, dia tuh sayang ibunya, dia lebih nyaman sama ibunya, tapi karena ada peristiwa seperti ini dia nggak mau, dan dia jadi nggak nyaman, dan juga dia jadi gimana ya, jadi hopeless sama ibunya, jadi yang gimana ya, jadi udah nggak nyaman karena tidak terlindungi, tidak didengarkan. Dan yang namanya rumah itu kan harus menjadi tempat melindungi, tempat ternyaman, terhangat ya. Begitu juga dengan seorang ibu.
Tapi sayangnya dia belum dapat itu. Tapi kan nggak tahu juga ya kalau tiba-tiba seorang Pinkan ini berubah dan dia sudah yakin bahwasanya dia harus melepas suaminya karena tidak baik, kan bisa juga. Nah, pokoknya untuk semuanya jangan lupa like, share, and comment di YouTube channel aku. Selalu dukung di YouTube channel aku agar aku bisa membacakan karakter para idola kalian dan aura dari para idola kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.